Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Rifait SIP MIP. Alhamdulillah pada kesempatan ini saya akan menyampaikan rencana pembelajaran semester. Sebelum itu, di Prodi Ilmu Pemerintahan saya mengampu beberapa mata kuliah, diantaranya Pendidikan Kewarganegaraan, Pendidikan Pancasila, Pelayanan Sektor Publik, dan Metodologi Ilmu Pemerintahan. Nah, pada kesempatan ini saya akan menyampaikan rencana pembelajaran semester terkait mata kuliah Metodologi Ilmu Pemerintahan. Bobot mata kuliah ini 3 SKS, dan beban mata kuliah ini yang dibebankan oleh Prodi adalah yang pertama, bagaimana mahasiswa mampu menunjukkan sikap tanggung jawab atas pekerjaan di bidang keahliannya secara mandiri, dan bagaimana mahasiswa mampu menerapkan fungsi-fungsi manajerial untuk mengelola sumber daya sektor publik dan mengimplementasikan politik dan pemerintahan. Yang selanjutnya, bagaimana mahasiswa menguasai dan memahami konsep, teori, metode, atau falsafah bidang pemerintahan secara sistematik yang diperoleh melalui penalaran dan dalam proses pembelajaran, pelatihan, kemahiran, penelitian, atau pengabdian kepada masyarakat yang terkait dengan pembelajarannya. Yang selanjutnya, bagaimana mahasiswa mampu menyusun ide, hasil pemikiran, dan argumentasi saintifik secara bertanggung jawab dan berdasarkan etika akademik, serta mengkomunikasikannya melalui media kepada masyarakat akademik dan masyarakat ilmu, masyarakat luas. Dan terakhir, bagaimana mahasiswa mampu mengembangkan pemikiran logis, kritis, sistematik, dan kreatif melalui penelitian ilmiah dalam bidang ilmu pemerintahan dan hasil kajiannya berdasarkan kaidah, tata cara, dan etika ilmiah dalam bentuk skripsi, dan mempublikasikannya tulisannya dalam jurnal terakreditasi tingkat nasional dan mendapatkan pengakuan internasional dalam bentuk presentasi ilmiah atau yang setara. Adapun capaian mata kuliah atau CPMK-nya, yang pertama adalah bagaimana mahasiswa memahami konsep dasar tentang metodologi ilmu pemerintahan. Yang kedua, bagaimana mahasiswa mampu menganalisis metodologi ilmu pemerintahan. Dan adapun kemampuan akhir dalam tiap tahap pembelajaran, tiap tahap belajar ini adalah, yang pertama adalah mahasiswa mampu menjelaskan tentang pengertian metodologi dan pengertian ilmu pemerintahan. Yang selanjutnya, mahasiswa mampu menjelaskan konsep dasar metodologi ilmu pemerintahan. Yang ketiga, mahasiswa mampu menjelaskan konsep politik dan konsep politik dari 4 perspektif. Yang kelima, mahasiswa mampu menguraikan ilmu sosial Indonesia yang American minded. Yang keenam, mahasiswa mampu menjelaskan pendekatan klasik dalam ilmu politik. Yang keenam, mahasiswa mampu mendiagnosis perkembangan model nomologis, model ekspansi, pengembangan pola-pola dalam penelitian politik pemerintahan. Dan yang terakhir, mahasiswa mampu menelaah riset partisipatoris dalam ilmu pemerintahan. Adapun deskripsi mata kuliah metodologi ilmu pemerintahan. Jadi mata kuliah metodologi ilmu pemerintahan itu adalah merupakan salah satu mata kuliah wajib dan sub kajian dalam ilmu pemerintahan. Tujuan utamanya mata kuliah ini adalah bagaimana menyediakan pengetahuan tentang berbagai teoritis dan pendekatan bagi mahasiswa untuk melakukan aktivitas analisis yang beragam, pendekatan ilmu pemerintahan yang begitu cepat dalam mengadopsi pendekatan baru yang sedang berkembang dalam ilmu politik. Oleh karena itu, kerangka analisis yang digunakan dalam mata kuliah bersifat intern dan multidisipliner. Nah, mata kuliah ini didesain sebenarnya agar mahasiswa memahami gagasan, langkah-langkah penerapan metodologi penelitian ilmiah dengan ilmu pemerintahan dalam mengkaji
gejala-gejala pemerintahan guna memecahkan masalah-masalah pemerintahan. Selanjutnya kita masuk dalam RPS-nya dari sub CPMK, indikator bentuk pembelajaran, materi pembelajaran, dan bobot nilai. Yang pertama, pada pertemuan pertama, dosen akan melakukan kontrak kuliah dengan mahasiswa dan bagaimana menjelaskan secara umum tentang rencana pembelajaran semester selama 1 semester. Pada pertemuan pertama, dosen akan melakukan pengenalan materi dan sekaligus pengenalan dengan mahasiswa, dan juga pengenalan materi itu adalah berupa peta mata kuliah secara keseluruhan, hubungannya dengan mata kuliah lain, tugas, mekanisme pembelajaran, aturan disiplin, perkuliahan, dan bagaimana metode nilai yang diberikan. Kriterianya adalah ceramah dan diskusi, itu indikatornya adalah rubrik. Nah, pengenalan materi atau peta mata kuliah secara keseluruhan ini berhubungan dengan mata kuliah lain, tugas dan mekanisme pembelajaran, aturan dan disiplin perkuliahan. Yang kedua, dalam sub CPMK-nya adalah bagaimana mahasiswa mampu menjelaskan tentang metodologi ilmu pemerintahan. Indikatornya adalah mahasiswa menjelaskan pengertian metodologi dan ilmu pemerintahan. Mahasiswa mampu menjelaskan konsep metodologi ilmu pemerintahan. Yang ketiga, mahasiswa mampu menjelaskan konsep politik dari 4 perspektif. Selanjutnya, mahasiswa mampu mengemukakan urgensi politik ilmu. Kriterianya adalah rubrik, tugasnya adalah bentuk non-tes, dan bentuk tugasnya adalah mereview artikel ilmiah. Pertemuan selanjutnya adalah tentang ilmu sosial Indonesia yang American yang minded. Nah, indikatornya adalah mahasiswa mampu menguraikan ilmu sosial Indonesia yang American minded. Kriterianya adalah rubrik, bentuknya adalah non-tes, melihat keaktifan mahasiswa dalam belajar, berpartisipasi dalam diskusi dan lain-lain. Bentuknya pembelajaran ini adalah ceramah dan diskusi. Nah, bahan kuliahnya adalah bagaimana mengupas awal hegemoni Amerika dari hard power menuju soft power. Yang kedua adalah ada uang di balik ilmu dan bagaimana mengurai peran korporasi dalam modern Indonesia. Selanjutnya akan dibahas tentang bagaimana pendekatan klasik dalam ilmu politik. Yang menarik di sini itu adalah bagaimana mahasiswa menjelaskan pendekatan teori dulu baru penelitian. Di sini sebenarnya adalah ada 2 perdebatan dari tokoh besar, ilmuwan besar, yaitu Karl Popper dan Thomas Kuhn, di mana Karl Popper mengatakan bahwa ilmu pengetahuan itu terjadi karena terus berlangsung atau dia bersama-sama dengan secepat itu. Sedangkan Thomas Kuhn mengatakan ilmu pengetahuan itu terjadi karena secara revolusioner kayak gitu. Sehingga nanti menimbulkan kajian apakah teori dulu atau penelitian dulu kayak gitu. Bentuknya adalah rubrik. Di sini adalah bentuk tugasnya adalah membuat artikel ilmiah. Bahan kajiannya adalah teori dulu baru penelitian. Yang kedua adalah berpikir secara deduktif dan normatif. Yang ketiga adalah objek kajian pendekatan klasik. Selanjutnya, pada pertemuan selanjutnya adalah kita akan berbicara tentang bagaimana perkembangan model nomologis, ekspansi, dan prediksi dalam penelitian politik dan ilmu pemerintahan. Indikatornya adalah
Bagaimana mahasiswa mampu mendiagnosis perkembangan model nomologis ekspansi dan bagaimana mendiagnosis pengembangan pola-pola dalam ilmu politik dan pemerintahan. Bentuk kriterianya adalah rubrik, bentuknya adalah non-tes, adalah pembuatan makalah. Bahan kajiannya adalah model nomologis dalam ilmu politik. Yang kedua adalah model ekspansi dalam ilmu politik. Yang selanjutnya, pertemuan yang ke-11 sampai ke-15 itu adalah kita akan berbicara tentang riset partisipatoris, atau ini pertemuan terakhir itu kita akan bercerita tentang bagaimana sih sejarah riset partisipatoris itu yang sedang ditinggalkan oleh masyarakat kita hari ini. Karena dahulunya ini riset partisipatoris atau biasanya itu dilakukan oleh teman-teman yang NGO, lebih banyak dilakukan oleh NGO. Riset partisipatoris ini adalah untuk menunjukkan bagaimana sebenarnya mendapatkan data yang valid di lapangan, beda dengan penelitian sekarang kayak gitu. Nah, indikatornya adalah bagaimana mahasiswa mampu menelaah sejarah singkat riset partisipatoris. Yang kedua adalah bagaimana mahasiswa mampu menelaah pesona dan keterbatasan riset partisipatoris. Kriterianya adalah rubrik, bentuknya adalah tes, di mana non-tes, di mana mahasiswa mampu menulis satu artikel ilmiah tentang riset politik atau pemerintahan dan akan dipublikasikan di jurnal nasional terakreditasi. Bahan ajarnya adalah tentang sejarah singkat riset partisipatoris, dan yang kedua adalah pesona dan keterbatasan riset partisipatoris. Dan yang terakhir, setelah pertemuan ke-15, pertemuan ke-16 akan dievaluasi melalui ujian akhir semester, di mana dalam bentuk tes menulis. Jadi itu adalah RPS yang dibuat oleh saya. Adapun sumber rujukan dari mata kuliah ini ada beberapa yang saya ambil referensinya dari buku. Yang pertama adalah tulisan dari Britta McKellen, itu adalah model riset partisipatoris dalam upaya-upaya pemberdayaan. Yang kedua adalah tulisan bersama Muhtar Habodin. Referensi ketiga adalah tulisan daripada Andre Howard dalam judul bukunya Politik, tapi kami biasanya menyebutnya Book of Politik yang edisi keempat. Dan yang keempat adalah tulisan Talizidu Ndraha, itu adalah metodologi ilmu pemerintahan. Bahan pendukungnya itu tulisan dari Agus Salim, teori dan paradigma penelitian sosial. Yang kesekian terakhir itu adalah tulisan dari Quid, Mary Grace dan Obed Quid, konsep dan metode analisa politik. Itulah rencana pembelajaran semester yang bisa saya sampaikan, dan selanjutnya kita akan ketemu dalam ruang diskusi di kelas untuk menyampaikan materi kuliah kita. Terima kasih. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, segala puja dan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena atas nikmatnya di bulan Ramadan ini kita masih sehat walafiat, walaupun terasa lapar, haus, tapi insyaallah dengan keberkahan bulan Ramadan ini kita bisa sampai satu titik yang disebut namanya, yaitu dalam istilah Islam itu adalah iman. Bagaimana kita mencapai takwa itu. Yang kedua, salawat serta salam lalu juga kita sampaikan kepada Nabi Muhammad Rasulullah SAW, seorang utusan Tuhan sebagai pembawa risalah kepada seluruh manusia. Baik teman-teman sekalian, seperti biasa sebelum kita memulai mata pembelajaran proses belajar kita, terlebih dahulu untuk afdolnya pertemuan kita, mari kita sama-sama berdoa berdasarkan kepercayaan kita semua.
Doa mulai. Amin, selesai. Teman-teman sekalian, sebelum ke sana, seperti biasa saya akan absen dulu untuk kehadiran teman-teman sekalian. Alhamdulillah kita sudah pertemuan kelima. Insya Allah minggu depan itu kita sudah masuk ke materi dari tradisional ke PHBB. Fajri Faiza Madia, Indra Friansa, Jihadul Islami, Bunyati, M. Haikal Amirul Haq, M. Dipaldi, Marsanda, Muhammad Fikri Irawan, Muhammad Aldi Rifaldi, Muhammad Dastin, Muhammad Zulkifli, Nurah Biyula, Rio Eza Nur Muhammad, Safira Andayani. Oke, alhamdulillah 85%. Ya. Nah, jadi teman-teman sekalian, pembahasan kita kali ini adalah kita berbicara tentang pendekatan klasik dalam ilmu politik. Sebelumnya, kemarin kita sudah membahas tentang ilmu sosial Indonesia yang American minded, di mana poin penting yang disampaikan Widya Pratia itu adalah bagaimana kuasa ilmu terhadap kehidupan manusia, di mana perguruan tinggi menjadi salah satu agen untuk menyebarluaskan ilmu pengetahuan itu, khususnya dalam pendekatan teori barat liberalisme. Nah, hari ini kita akan mencoba berbicara tentang bagaimana sih pendekatan klasik dalam ilmu politik itu, dan kita akan menemukan nanti dua perdebatan besar arus pemikiran besar antara dua tokoh ilmuwan sekaligus filsuf yang bernama Karl Popper dan Thomas Kuhn. Kita temukan dalam bukunya Mas'ud kayak gitu. Nanti kita mengacak atau mencoba mengupas ini berdasarkan daripada bukunya Mas'ud yang judulnya tentang hubungan internasional antara dinamis dan metodologis kayak gitu. Nah, pertama teman-teman sekalian, jadi perkembangan ilmu pengetahuan itu memang tidak bisa dipungkiri diwarnai oleh dua arus pemikiran besar yang saling berdebat antara merebut pengaruhnya dalam dunia pikiran manusia, terutama dalam perkembangan ilmu sosial politik. Yang pertama itu nanti kita sebut namanya Karl Popper. Yang kedua itu namanya Thomas Kuhn. Nah, perdebatan itu memang tidak bisa dipungkiri cukup panjang, lama, mengedepankan bagaimana pertanyaan apakah nanti perkembangan ilmu pengetahuan itu berkembang secara kumulatif atau berkembang secara revolusioner. Nah, jadi yang pertama ini teman-teman, apa yang disampaikan Karl Popper ini, bahwa dia mengatakan bahwa perkembangan ilmu pengetahuan itu berkembang secara kumulatif, dan rasional. Nanti berbeda dengan Kant bahwa pengetahuan itu berkembang secara revolusioner kayak gitu. Alasannya kenapa demikian? Misalkan asumsi dari Popper ini, karena dia menggunakan teori klasik teman-teman sekalian, bahwa tidak mungkin satu mendapatkan hasil yang valid kalau tidak dimulai dengan teori dulu. Inilah yang nanti masuk sebagai namanya asumsi. Ini lama ini diadopsi oleh para ilmuwan, khususnya dalam ilmu sosial politik. Siapa para pendukungnya? Adalah yang pertama adalah Fritz Gauger, yang kedua adalah Douglas Dogman dan seterusnya. Nah, dari puluhan tahun apa yang disampaikan Karl Popper ini, ilmu pengetahuan berkembang secara rasional dan kumulatif, nanti ada pesaingnya, perantangnya adalah Thomas Kuhn
yang membantah bahwa perkembangan ilmu pengetahuan rasional dan kumulatif itu hanya mitos sebatas kayak gitu. Yang sebenarnya terjadi adalah ilmu pengetahuan itu berkembang secara revolusioner. Nanti penjelasannya. Nah, dari perdebatan mereka itu sebenarnya ada 3 hal yang bisa kita simpulkan dari apa yang disampaikan oleh Karl Popper dan Thomas Kuhn. Yang pertama, kita bisa mengetahui bahwa perkembangan ilmu pengetahuan itu dari 2 sisi yang saling berbeda dan saling berlawan antara bertentangan. Kenapa demikian ya teman-teman sekalian? Kalau kita lihat latar belakang dari ilmuwan berdua itu ternyata memang mereka beda menganut ilmu pengetahuan. Karl Popper itu adalah orang sosial, sedangkan Thomas Kuhn ini adalah orang fisikal, saintifik. Sehingga dari latar belakang keilmuan itulah yang membedakan pandangan mereka. Bahwa di satu sisi Karl Popper mengatakan, bagaimana mungkin kita mendapatkan satu pengetahuan ilmu yang utuh atau data yang valid tanpa didasari oleh teori? Karena variabel-variabel data yang bisa dikumpulkan itu harus berdasarkan teori. Nah, yang kedua, kan menjelaskan bahwa pengetahuan dengan pemahaman ilmu alam, sedangkan Popper itu lebih menekankan pada filsafat ilmu dan normatif. Inilah yang disebut nanti bahwa kan menekankan lebih kepada namanya fakta, sedangkan Popper lebih kepada asumsi atau ini fakta, ini ada data, kalau ini adalah riset. Kayak gitu. Nah, jadi di sini fokusnya teman-teman sekalian akan menjadi nanti ada pertanyaan yang mendasar dari perkembangan itu. Kan itu lebih mementingkan fakta, itulah yang disebut dia mana lebih dulu penelitian dulu baru teori. Sedangkan Popper teori dulu baru penelitian kayak gitu. Sehingga nanti kita bisa klasifikasikan kenapa akan demikian itu kayak gitu. Pertama, perbedaan cara berpikir. Kalau Popper teman-teman sekalian itu sangat mementingkan teori ketimbang data. Yang kedua, dia berpikirnya deduktif. Ini cara berpikir teman-teman yang menganut teori klasik ya, filsafat klasik. Yang kedua, studinya sangat normatif. Yang terakhir adalah bagaimana memusatkan pertanyaan itu sekitar dasar. Apa sih yang seharusnya? Sehingga ideal daripada itu ilustrasinya adalah cara berpikir teman-teman yang di atas ini penganut cara berpikir teori dulu ini adalah cara berpikirnya adalah dari idealis ke empiris. Apa itu? Dia mementingkan daripada isi otaknya dulu, perenungan dulu daripada empirikal atau pengalaman kayak gitu. Nah, sehingga dalam pandangan penganut teori klasik dia tidak percaya bahwa penelitian yang empirik itu, yang sistematik bisa menimbulkan teoritisasi. Jadi pertanyaannya mereka itu bagaimana mungkin teori, bagaimana mungkin penelitian yang empirikal, yang sistematik menghasilkan teorisasi? Sehingga mengatakan penelitian tidak bisa menimbulkan gagasan baru dan tidak bisa berfungsi sebagai metodologis untuk membentuk teori. Menurut penganut ini, teori hanya bisa diciptakan melalui intuisi dan renungan mendalam. Itulah yang saya dulu sampaikan teman-teman sekalian, bahwa teori itu adalah renungan tentang Tuhan atau tahu. Itulah kenapa penganut ini, aliran ini, kenapa mereka menganut teori dulu daripada penelitian, bahwa teori itu adalah perenungan tentang Tuhan. Dia menggambarkan segala sesuatu itu berdasarkan idenya. Nah, yang konsisten daripada penganut ini sebenarnya yang pertama itu, yang paling utama itu filsafat itu ada namanya Plato. Yang paling konsisten dengan ini. Karena kenapa? Dia akan membedakan antara gambaran realitas dengan gambaran ideal kayak gitu. Tidak bisa menyatu. Untuk membuktikan itu nanti dikumpulkan dulu
secara data, secara variabelnya baru nanti disesuaikan dengan teori yang ada. Itu dalam pandangan ini kayak gitu. Nah, terakhir beda dengan Kant, dia sangat sederhana. Kenapa misalkan dia mengatakan dalam pandangan Kant itu pengetahuan itu berkembangan secara revolusioner? Karena perkembangan ilmu secara revolusi itu adalah paradigma lama akan berkembang dengan paradigma yang baru agar mencapai suatu kebenaran ilmiah. Nah, sederhananya teman-teman, yang disampaikan itu adalah ilmu itu tidak absolut. Benar nggak? Ilmu itu tidak absolut, tidak benar secara kebenaran mutlak kayak gitu. Dia berubah. Ketika ada pandangan baru, nanti akan ada pandangan baru lagi berdasarkan daripada keterimaan masyarakat ilmiah kayak gitu. Dia sebut namanya, kenapa disebut ini? Dia ilmu pengetahuan ada revolusi kan ini. Titik tekannya adalah disebut namanya paradigma, cara pandang. Ilmu pengetahuan itu tergantung cara pandang seseorang kayak gitu. Salah satu contohnya itu adalah misalkan dalam pemilu kemarin itu adalah orang memandang bahwa kenapa pemilu itu akan menjadi pemilu yang curang. Karena sudah ada dalam alam pikirannya bahwa kekuasaan itu akan mensetir kayak gitu. Akan mensetir bagaimana dia bekerja berdasarkan keinginan daripada kelompok elit politik kayak gitu. Sehingga bahwa paradigma tentang politik, paradigma tentang pemilu curang itu sudah ada karena segala sesuatu itu berdasarkan kekuasaan hegemoni daripada elit politik kayak gitu. Nah, itu sementara teman-teman sekalian, kalau ada pertanyaan nanti kita diskusi. Itu sebagai awal untuk kita melihat cara pandang dua ilmuwan daripada yang beda pendapat tentang duluan mana, teori dulu atau penelitian dulu. Selanjutnya apakah penelitian dulu atau teori dulu kayak gitu. Silakan Ira. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Jadi di sini saya ingin bertanya, saya masih belum paham tentang pendekatan klasik dalam ilmu politik, terutama pada penjelasan Foucault yang mengatakan bahwa teori dulu baru penelitian dulu. Sedangkan saya menganggap bahwa itu penelitian dulu baru teori dulu, Pak. Kenapa? Karena ketika orang itu mau melakukan penelitian, memang dia itu teori itu memang harus dicari itu penelitiannya dulu baru teori. Nah, mengapa apa yang membuat alasan Foucault menganggap bahwa teori dulu baru penelitian dulu, Pak? Oke, terima kasih. Ada yang lain? Silakan. Oke, perdebatan antara Pak Foucault sama Pak Maskan. Bagaimana perdebatan ini, bagaimana cara pandang mereka itu terhadap perkembangan ilmu pengetahuan itu berbeda. Yang pertama, Pak Foucault itu dia berpandang bahwa di dalam ilmu pengetahuan itu secara kumulatif, sedangkan Thomaskan itu secara revolusioner. Nah, bahwa ada pertanyaan, apakah teori dulu atau penelitian dulu? Saya jawab, saya lebih menyetujui Pak Foucault karena kenapa teori dulu? Karena teori memberikan kerangka konseptual untuk memahami fenomena, sedangkan penelitian memberikan data empiris untuk menguji dan mengembangkan teori tersebut. Jadi pertanyaan saya hanya ingin meminta perspektif Bapak sebagai, karena Pak Foucault ini adalah ilmuwan yang sosial, karena kita juga ilmu pemerintahan di mana kita belajar sosial juga. Jadi bagaimana perspektif Bapak, karena kita sudah mempelajari sosial, bagaimana sih perspektif Bapak terhadap Pak Foucault ini, dan juga Bapak itu menyetujui pandangan saya ataupun pandangan Pak Foucault tersebut. Oke, sebelum ke sana ya, saya jawab dulu. Jadi bagus ini karena ada yang melanjutkan cara berpikir daripada orang ini. Cenderung ada yang cenderung ke Popper, ada yang cenderung ke Kant. Sebenarnya begini teman-teman, tidak ada yang salah daripada dua ilmuwan itu. Kenapa? Misalkan kalau kita menelusuri secara historisnya, Karl Popper itu lebih duluan hidup daripada Thomas Kant. Nah, apa
yang disampaikan kan itu relevansi dengan eranya, zamannya kayak gitu. Kenapa demikian? Pada saat Perang Dunia Kedua, setelah Perang Dunia Kedua itu, ilmu pengetahuan itu terus berkembang, khususnya di Eropa Barat, Eropa kontinental kayak gitu. Kenapa demikian? Nah, orang-orang Barat ini menekankan bahwa khususnya dalam setelah pandangannya Weber dan sebagainya gitu, mereka membentuk satu kelompok ilmiah bagaimana teori-teori Barat ini, teori-teori Barat yang akan menghasilkan nanti liberalisme ilmu itu supaya terhegemoni jauh di seluruh antero dunia, khususnya dalam negara-negara dunia ketiga. Kalau meminta pandangan saya, apakah saya cenderung ke Popper? Saya nggak bisa. Sama-sama. Tapi kalau kita melihat sejarah ilmuwan ini, mereka adalah memang berbeda latar belakangnya. Satu orang saintifik, yang kedua adalah ilmu sosial. Pasti akan berbeda kayak gitu. Sehingga kalau Popper pada saat itu, apa yang disampaikan itu tidak bisa disalahkan. Makanya saya kasih contoh misalkan seperti contoh teorinya Darwin. Darwin itu melihat satu fenomena ketika dia ada di suatu pulau dan mengayuhkan sampannya di tengah laut. Dia melihat satu fenomena bahwa ternyata ada semirip manusia yang seperti monyet dan menyimpulkan teori evolusi. Benar nggak pada saat itu? Benar. Dan saya pada saat itu membenarkan bahwa manusia itu adalah evolusi dari kera. Ternyata ada bantahan daripada teori ini nanti, teori humanistik itu, bahwa tidak mungkin kera itu berevolusi dari manusia. Kalau kera berevolusi dari manusia, sudah tidak akan ada lagi kera. Jadi itu teman-teman sekalian, untuk pertemuan kali ini, dan insya Allah pertemuan selanjutnya kita akan berbicara tentang dari tradisional ke behaviorism. Dan jangan lupa tugas yang saya sampaikan kemarin untuk dikumpulkan minggu depan terkait masalah tugas menulis paper tentang apa yang disampaikan oleh dua tokoh ini. Oke, ada pertanyaan lain? Tidak ada. Terima kasih teman-teman sekalian untuk hari ini. Mohon maaf kalau ada salah kata. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.